Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bisa lanjutkan serial Sirah Nabawiyah kita, dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa riwayat atau hikayat seputar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah banyak riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang disebutkan dalam berbagai macam literatur tentang proses kehamilan Aminah dan bagaimana saat dia itu melahirkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bahwa Aminah tidak pernah merasa ada kehamilan yang lebih enteng, lebih ringan seperti saat hamil mengandung Rasulullah SAW. Konon Aminah biasa mengenakan jimat-jimat saat dia hamil, akan tetapi jimat itu tiba-tiba terputus, padahal dia terbuat dari besi. Ada pula riwayat yang mengatakan dia sempat bermimpi ada sebuah kabar gembira terkait dengan kehamilannya ini, atau tentang kedudukan janin yang dikandungnya, dan dia diperintahkan dalam mimpi tersebut untuk menamainya dengan Muhammad. Kemudian saat dia terjaga dari mimpinya atau terjaga dari tidurnya, bangun, dia melihat ada selembar atau sekeping emas yang tertulis di sana sejumlah bait syair agar dilantunkan atau dibacakan sebagai sebagai doa untuk kebaikan janinnya. Akan tetapi para pemirsa sekalian, semua riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang tidak benar, walaupun disebutkan oleh sejumlah ahli sejarah seperti Ibnu Sa'ad, ya, demikian juga oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'isul Kubra, dalam kitab juga Syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah. Akan tapi itu semua tidak valid karena di situ terdapat perawi yang bernama Jaham bin Abi Jaham yang tergolong seorang yang majhul. Ya. Demikian pula ada sejumlah riwayat atau hikayat yang derajatnya lemah yang menyebutkan bahwa ketika Aminah melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah ini lahir dalam posisi bertumpu pada kedua tangannya dan mengangkat kepalanya ke atas. Nah, ini riwayat yang aneh. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, namun porosnya adalah Al-Waqidi, yang sebagaimana telah kita singgung dalam seri sebelumnya, dia ini tergolong perawi yang matruk, yang sangat lemah hadisnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika dilahirkan, ya, maka alas yang digunakan oleh Aminah untuk menerima tubuh bayinya itu tiba-tiba terpecah, padahal dia terbuat dari batu. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya Nabi dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan. Ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang derajat hadisnya tidak bisa diterima, entah karena dia itu mursal, atau karena ada perawi yang majhul di sana, atau karena hadisnya mengandung illah, mengandung cacat yang tersembunyi. Ada juga riwayat-riwayat yang jelas-jelas itu terdapat perawi yang dinyatakan sebagai wadda' atau kadzab, ya, orang yang disebut sebagai pemalsu atau pendusta. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW disunat atau dikhitan oleh malaikat Jibril. Ada
yang menyebutkan bahwa dia dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ke-7. Kemudian Abdul Muttalib menjadikan hari khitannya Rasulullah itu sebagai jamuan makan-makan dan dinamakan pada saat itu pada hari ke-7 sebagai dengan nama Muhammad. Walaupun yang terakhir ini yakni bahwa Nabi SAW itu dikhitan pada hari ke-7, kemudian Abdul Muthalib mengadakan walimah dan menamainya dengan Muhammad. Walaupun riwayat ini mengandung kelemahan yang cukup berat, akan tetapi Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi yang merupakan ahli sejarah, merangkap ahli hadis, mengatakan innahu asahhu min haditsil Abbas annahu wulida makhtunan. Riwayat yang ini lebih sahih dibandingkan dengan riwayatnya Abbas yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu sudah terlahir dalam keadaan berkhitan. Intinya tidak ada riwayat yang demikian akurat maupun valid untuk bisa dijadikan sebagai sandaran dalam menjelaskan tentang detail terlahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat-riwayat palsu yang menyebutkan bahwa jin itu berbisik pada malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membisikkan berita bahagia tersebut kepada ibunya Rasulullah alias Aminah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian berhala yang diagung-agungkan itu tiba-tiba tumbang. Ada juga yang menyebutkan bahwa apinya orang-orang Majusi di negeri Persia sana tiba-tiba padam, atau redup, ya, apinya meredup. Ada lagi yang mengatakan padam, dan ada yang mengatakan ada sebuah danau yang tiba-tiba airnya itu menyusut, dan berbagai macam riwayat-riwayat aneh lainnya, yang itu semua adalah riwayat-riwayat yang palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sejumlah ahli hadis, diantaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang dinukil oleh Subulul Huda war Rasyad, ya. Demikian juga riwayat-riwayat yang lemah tentang bagaimana orang-orang Yahudi mengabarkan tentang kelahiran Rasulullah SAW di malam harinya, malam beliau dilahirkan. Orang-orang Yahudi saling bercerita tentang kelahiran Rasulullah SAW. Hanya saja ada sebuah atau ada beberapa riwayat yang bisa saling menguatkan, ya, kalau digabungkan bisa saling menguatkan dan mencapai derajat hasan li ghairihi seputar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa ibunda beliau Aminah binti Wahab sempat mimpi bahwa dia melahirkan sebongkah cahaya, yang cahaya itu, atau dia mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat bahwa saat dia melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menerangi istana-istana di negeri Syam sana, di Busra, ya, di sebuah kota yang namanya Busra di negeri Syam, itu menjadi tersinari dengan cahaya yang keluar dari Aminah tersebut. Inilah salah satu riwayat yang walaupun kalau kita lihat satu persatu dia tergolong lemah, namun banyaknya jalur itu bisa saling menguatkan. Kemudian kita beralih kepada siapa saja yang sempat menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masih bayi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satunya adalah yang namanya Thuwaibah, dan Thuwaibah ini adalah bekas budaknya Abu Lahab. Abu Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian bahagia ketika mendapat berita akan kelahiran keponakannya, karena dia tahu Abdullah itu sudah meninggal dunia, meninggalkan istri yang masih hamil, dan ternyata istrinya ini berhasil melahirkan
bayinya. Maka saking bahagianya Abu Lahab, dia merdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Dan di antara yang dapat kita validasi dalam hal ini adalah bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib itu selain merupakan pamannya Rasulullah, dia juga merupakan saudara sepersusuannya Rasulullah, karena keduanya, Rasulullah dan Hamzah, ini disusui oleh Thuwaibah. Adapun ibu susu Rasulullah SAW yang berikutnya yang cukup terkenal adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah adalah salah satu ibu susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya cukup terkenal, dan bagaimana keberkahan yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah saat mengasuh Rasulullah, saat mengasuh dan menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berita ini cukup populer, cukup masyhur dalam kitab-kitab tarikh maupun kitab-kitab sirah nabawiyah. Ada peristiwa lain yang cukup terkenal, yaitu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Yaitu peristiwa terbelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dikeluarkan segumpal, ya, atau sesuatu yang gumpalan itu, seperti gumpalan berwarna kehitam-hitaman yang dikatakan sebagai hadzus syaitan, bagian dari syaitan yang ada pada hatinya Rasulullah setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui perantara malaikat Jibril, kemudian ditutup kembali dan dijahit, ya, sampai masih nampak bekasnya. Akan tetapi banyak juga riwayat-riwayat yang menambahkan hal-hal aneh seputar bagaimana saat Rasulullah SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Secara garis besar, kisah dibelahnya dada Rasulullah itu terjadi 2 kali, para pemirsa ya. Yang pertama ialah ketika beliau masih kanak-kanak, sekitar usia 4 tahun, ya, sedang bermain di perkampungan Bani Sa'ad, ya, perkampungannya Halimah. Dikatakan Halimah As-Sa'diyah karena dia berasal dari Bani Sa'ad, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, ini kisah pembelahan dada Rasulullah yang pertama saat beliau berusia 4 tahun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman, bahwa Nabi SAW saat sedang bermain bersama anak-anak yang seumuran, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhadahu fasara'ahu, kemudian ditangkap dan ditelentangkan oleh malaikat Jibril. Fa syaqqa an qalbihi, kemudian diambil sayatan dari jantungnya Rasulullah SAW itu, dari kalbunya Rasulullah. Fastakhraja minhu alaqah, diambil segumpal darah dari situ. Faqala hadza hadzus syaitani mink, inilah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, kemudian dicuci, ya, dalam sebuah mangkok yang terbuat dari emas berisikan air zam-zam. Thumma la'amahu, kemudian direkatkan kembali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jantungnya direkatkan kembali ke posisinya, kemudian ditutup dadanya. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi, kemudian anak-anak itu berlari tunggang langgang mendatangi ibu susu mereka, yakni Halimah As-Sa'diyah, dan mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun, kemudian saat mereka ini, Halimah As-Sa'diyah beserta anak-anak itu menghampiri lokasinya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah sudah kembali dalam keadaan pucat. Ya, ini seakan-akan beliau baru saja
melihat peristiwa yang menakutkan. Qala Anas wa qad kuntu ara atharal makhiti fi sadri. Aku pernah melihat bekas jahitan itu pada dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa itu memang benar-benar dijahit dan berbekas jahitannya. Di samping itu Rasulullah SAW telah dibersihkan dari pengaruh-pengaruh syaitan, dan ini merupakan gejala awal dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya Nabi memang disiapkan untuk menjadi seorang yang maksum, yang terlindungi, terpelihara dari kejahatan, dari penyimpangan, dan dari kesesatan, sehingga hati beliau tidak akan diisi kecuali dengan tauhid. Hati beliau tidak akan diisi dengan syirik, namun hanya akan diisi dengan tauhid. Sebagaimana kalau kita perhatikan nanti tahapan-tahapan beliau berikutnya, akan semakin jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan beliau ini lahir dan batin untuk mengemban risalah sebagai penutup para rasul. Adapun proses pembelahan dada yang kedua itu terjadi pada malam Isra Mi'raj, ya. Dan itu disebutkan oleh, atau nanti kita akan bahas secara lebih meluas ya pada babak yang akan datang, mungkin sesuai dengan alur dari sirah nabawiyah itu sendiri. Nah, sejak peristiwa terbelahnya dada Rasulullah SAW di perkampungan Bani Sa'ad ini menjadikan Halimah khawatir terhadap keselamatan bayi ini atau anak susunya ini. Maka dia pun buru-buru mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibundanya. Ya, karena Halimah khawatir kalau terjadi lagi dan akhirnya Nabi benar-benar meninggal dunia, maka dia harus bertanggung jawab. Walaupun Halimah demikian sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian cinta. Diriwayatkan, walaupun sumbernya di sini adalah Al-Waqidi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-Waqidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada usia 5 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya. Adapun selain Al-Waqidi menyebutkan bahwa pengembalian itu saat Nabi berusia 4 tahun. Kemudian Nabi diserahkan hingga genap berusia 6 tahun ya. Jadi sejak dikembalikan sampai usianya 6 tahun Nabi SAW kembali diasuh oleh ibundanya, dan pada usia 6 tahun itulah ibunda Rasulullah SAW wafat ya. Dan beliau wafat di sebuah daerah bernama Al-Abwa antara kota Makkah dengan kota Madinah, dan dia wafat saat dia hendak berkunjung kepada kerabatnya di kota Madinah, yaitu Bani Adi ibn Najjar. Akan tetapi sebelum kembali lagi ke Mekah sudah keburu meninggal dunia di sana. Ini jelas menjadikan Nabi SAW itu semakin berat kondisinya ya, karena beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya saat dalam kandungan, kemudian dalam usia yang sangat belia sekali, usia 6 tahun. Menurut riwayat yang paling populer, Nabi kembali ditinggal oleh ibundanya yang tercinta. Imam Az-Zuhri menjelaskan bahwa setelah Nabi SAW ditinggal mati oleh ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib ya. Diasuh hingga berusia 8 tahun ya. Dan Abdul Muttalib wafat dalam usia 82 tahun ya. Ketika menjelang wafat, Abdul Muttalib berwasiat kepada putranya Abu Thalib agar mengurus Rasulullah, mengurus cucunya ini setelah dirinya wafat. Dan sejak usia itulah, sejak usia 8 tahun,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diurus dan dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Dan bisa kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal mati oleh kakeknya, karena usia 6 tahun ke atas itu sudah bisa memahami bahwasanya ditinggal mati itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Berbeda dengan anak yang masih sangat kecil, ya, balita, maka dia belum begitu memahami tentang beratnya ditinggal mati oleh orang-orang yang terdekat. Ada sejumlah riwayat yang menyebutkan bagaimana cintanya atau besarnya kasih sayang Abu Talib kepada Rasulullah dan keterkaitan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau ini demikian sayang dan demikian memproteksi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ketika beliau mengajak Rasulullah SAW untuk ikut berniaga di negeri Syam. Ya, bayangkan Nabi SAW masih berusia belia, tapi sudah diajak oleh Abu Talib menemaninya dalam berdagang. Dia tidak mengajak anak kandungnya, namun justru mengajak keponakannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu luar biasa disayang dan dicintai oleh pamannya, bahkan melebihi anak kandungnya sekalipun. Demikian juga Nabi sempat dilatih, ya, atau sempat berprofesi sebagai penggembala ternak di kota Makkah. Ini juga sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa beliau menggembalakan kambing dengan upah beberapa keping dirham. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Abu Talib bukanlah sosok orang yang kaya sehingga mampu menafkahi semua kebutuhan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib bukanlah orang yang kaya, sehingga Nabi SAW juga diperbantukan untuk menafkahi dirinya sendiri. Dan menggembala kambing adalah proses yang biasa dilalui oleh para nabi dan rasul. Ada sebuah pelajaran, ada sebuah hikmah yang tersembunyi di balik takdir Allah yang menakdirkan Rasulullah SAW untuk pernah menggembalakan kambing. Karena apa? Karena menggembalakan kambing ini adalah bentuk kecil dari mengatur manusia. Ketika kambing itu bisa diatur, maka ini adalah bentuk latihan untuk keesokan harinya, setelah dia dewasa, dia bisa mengendalikan masyarakat, bisa memimpin umat manusia. Sekaligus melatih kesabaran, ya, dan melatih menumbuhkan sikap tawadhu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sikap tawadhu itu banyak dimiliki oleh para penggembala kambing. Ya. Sebaliknya orang yang menggembalakan kuda, dia akan terpengaruh dengan karakter kuda yang suka mengangkat kepalanya, yang itu identik dengan gayanya orang sombong. Sedangkan kambing itu cenderung kalau berjalan dia menundukkan kepalanya, sehingga ini identik dengan sifatnya orang yang tawadhu. Inilah salah satu hikmah dan faedah di balik menjadi penggembala kambing sebelum memikul atau mengemban tugas-tugas yang mulia, yang berat setelah beliau dewasa. Di samping itu beliau sudah biasa bekerja sejak kecil. Ini juga merupakan manfaat lain yang menjadikan Rasulullah adalah orang yang tidak menyerah, tidak berpangku tangan, namun orang yang mandiri, orang pekerja keras. Sejak kecil dia sudah dilatih untuk bekerja, untuk bersabar. Faqad alifal amal wal kifah mundu tufulati, sehingga beliau menjadi orang yang biasa berjuang sejak kanak-kanak, biasa memperhatikan kondisi sekelilingnya, biasa mencurahkan pertolongan untuk orang lain, dan sekaligus orang yang biasa merawat binatang, maka dia akan terbiasa untuk berkasih sayang kepada sama makhluk hidup, terutama kepada manusia. Demikian kira-kira
babak yang bisa kita sebutkan tentang proses kelahiran Rasulullah dan masa kanak-kanak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih ada beberapa peristiwa lain yang cukup terkenal dalam sirah nabawiyah yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.